Halo, selamat datang kembali di Jin Pro Film Review. Masih bareng gua Jin yang akan menemani kamu untuk merangkum dan membahas sebuah film tentang proyek senjata rahasia negara yang menjadikan hewan sebagai senjata pembunuh dengan membuat hewan itu memiliki kecerdasan seperti layaknya manusia, namun lebih ganas dan mematikan. Namun entah kenapa, hewan-hewan itu malah berbalik menyerang manusia. Bagaimanakah ceritanya? Yuk kita langsung simak alur cerita filmnya. Dan inilah dia. Hayu. Kisah berawal dari pertemuan para pejabat publik dari Departemen Keamanan yang dihadiri oleh menteri beserta jajarannya. Saat itu mereka membahas tentang negosiasi dengan para teroris yang telah menyandra beberapa warga negaranya. Namun entah kenapa para teroris selalu menunda jadwal untuk bernegosiasi. Kemudian salah satu peserta pertemuan yang saat itu menjabat sebagai wakil direktur keamanan bernama Jung Won mengutarakan pendapatnya tentang alasan mengapa para teroris itu selalu mengulur waktu untuk melakukan negosiasi. Jung Won menduga ada dua alasan yang saat ini paling bisa dimengerti. Pertama, para teroris itu ingin menaikkan harga uang tebusan, dan kedua, para teroris itu sudah menghabisi para tawanan dan sudah tidak tertarik untuk negosiasi. Jadi rencana awal untuk mengamankan lokasi para tawanan tidak akan menjamin usaha penyelamatan akan berhasil, dan malah akan banyak prajurit yang menjadi korban. Kemudian seorang sekretaris keamanan yang bernama Chung menyarankan untuk mengikuti keinginan para teroris dan mengulur waktu lebih lama agar bisa mengupayakan penyelamatan dengan cara yang lain. Namun saran dari Chung ditentang oleh seniornya, karena jika itu dilakukan, maka bagaimana jika para tawanan itu ternyata masih hidup? Dikhawatirkan para teroris itu menghabisi para tawanan selama proses penguluran waktu, dan Departemen Keamanan akan dianggap lalai dalam tugasnya. Juga dampak yang akan dihadapi oleh keluarga para tawanan. Ditambah lagi jika semua keputusan dan tindakan yang diambil beresiko, maka akan berpengaruh pada rating pemilihan presiden yang akan segera digelar. Singkat cerita, setelah pertemuan selesai, Jung Won ditemui oleh Chung yang memuji keberaniannya pada saat berbicara di depan menteri. Saat itu Jung Won berkata bahwa dia hanya ingin mendukung Chung untuk memenangkan pemilihan presiden mendatang. Setelah itu Chung memberikan hadiah pada Jung Won karena dia tahu bahwa anaknya Jung Won akan segera berangkat untuk kuliah di luar negeri. Singkat cerita, Jung Won dan anaknya mulai berkendara menuju bandara di Seoul. Tak lama kemudian, Jung Won dan anaknya mendengar berita di radio bahwa jalan yang mereka tuju tengah diselimuti kabut, hingga semua pengendara yang akan melewati rute tersebut agar berhati-hati. Di waktu yang bersamaan, ada seorang pria, sebut saja dia Panjul, yang melaju dengan kecepatan tinggi, padahal itu sangat berbahaya dalam kondisi jalan berkabut yang akan membuat jarak pandang menjadi pendek hingga bisa memicu kecelakaan. Ditambah si Panjul menyetir sambil live TikTok. Dan benar saja, tak lama kemudian kecelakaan pun terjadi. Berawal dari si Panjul yang kehilangan konsentrasi dan hampir saja menabrak mobil lain, hingga panik dan membanting setir lalu berakhir berhenti di tengah jalan dengan posisi mobil melintang. Setelah itu, mobil sport mahalnya tertabrak oleh pengendara lain yang saat itu belum sempat menginjak rem, disusul oleh yang lainnya yang juga mengalami hal yang sama hingga terjadi kecelakaan beruntun. Karena kejadian itu, jalur dari arah Seoul pun lumpuh total, hingga membuat dua orang gadis bernama Yura dan Miran yang saat itu baru tiba setelah kecelakaan merasa kesal karena kendaraannya terjebak di sana. Begitu juga dengan yang lainnya. Sementara itu dari arah berlawanan,
Jungwon dan anaknya baru tiba di jembatan. Saat itu Jungwon terkejut karena kendaraannya disalip oleh rombongan kendaraan militer yang tengah mengawal beberapa mobil box yang mengangkut beberapa ekor anjing. Juga sebuah mobil sedan yang membawa seorang dokter, sebut saja dia Asep. Tak lama kemudian, Jungwon dan anaknya melihat dari arah berlawanan banyak kendaraan yang terjebak karena tertutupnya jalan akibat kecelakaan beruntun. Karena teralihkan oleh pemandangan di seberang jalan, semuanya jadi hilang konsentrasi, hingga mobil sedan yang membawa sang dokter terbalik karena melindas sebuah tali rantai yang membuat roda mobil tersebut terlilit dan mengalami gagal fungsi, lalu lepas dari tempatnya, hingga membuat Jungwon panik lalu menginjak rem secara mendadak. Untungnya hal itu membuat Jungwon selamat dari tabrakan karena mobil box yang sudah berada di depan menabrak mobil yang menghalangi jalan. Lalu seorang tentara turun dari mobil dan mengecek bawaannya. Sementara itu Jungwon langsung menghubungi polisi untuk mengabarkan bahwa sudah terjadi kecelakaan beruntun di sebuah jembatan arah menuju bandara. Setelah itu Jungwon turun untuk melihat keadaan dan mendapati dua orang tentara tengah membawa Asep yang terluka. Saat itu Asep memerintahkan dua tentara tadi untuk mengecek mobil yang berada di depan. Karena tak kunjung ada jawaban, saat dihubungi, dua tentara itu langsung bergegas untuk mengecek mobil yang dimaksud dan menitipkan Asep pada Jungwon yang saat itu datang menghampiri. Namun saat para tentara itu melihat mobilnya, mereka terkejut karena mendapati keadaan mobil tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan melihat rekannya sudah tewas mengenaskan. Setelah itu entah kenapa salah satu tentara memerintahkan rekannya untuk memblokir sinyal menggunakan alat yang mereka bawa. Hingga membuat semua orang yang ada di sana tidak bisa berkomunikasi, termasuk Jungwon yang kala itu tengah melaporkan situasi pada kantor pusat keamanan. Kemudian setelah Jungwon mempersilahkan Asep masuk ke mobilnya, saat itu Jungwon terkejut karena anaknya sudah tidak ada. Rupanya saat itu karena merasa bosan, Kyungmin keluar untuk melihat situasi. Saat itu Kyungmin mendengar suara benturan benda keras dan saat didekati, Kyungmin melihat seekor anjing tengah membentur-benturkan kepalanya pada pembatas jalan hingga terluka. Kemudian Kyungmin mencoba untuk menenangkan anjing itu dengan menawari makanan yang ada di sakunya. Kyungmin juga melihat sebuah kode yang ada pada leher anjing tersebut yang bertuliskan E9 yang Kyungmin pikir itu adalah nama anjing tersebut. Tak lama kemudian, Jungwon datang dan langsung menjauhkan Kyungmin dari binatang itu. Lalu tak lama, anjing itu lari menjauh. Sementara itu dua tentara tadi langsung mengabarkan apa yang sudah terjadi dan memberitahu Asep untuk tidak terlalu takut karena sebentar lagi helikopter akan datang untuk membantu. Tanpa sengaja, pembicaraan mereka didengar oleh Jungwon yang langsung memperingatkan bahwa dalam keadaan berkabut, melakukan penerbangan akan sangat berbahaya. Lalu memberitahu para tentara itu bahwa Jungwon adalah salah satu staf di Departemen Keamanan, hingga dia berhak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Merasa Jungwon tidak bisa diajak kerjasama, para tentara itu terpaksa memborgol Jungwon. Kemudian dua tentara itu pergi, dan Asep langsung mengambil laptopnya dan mulai menjalankan sebuah program, lalu berkomunikasi dengan salah satu tentara yang tadi untuk segera bersiap-siap. Sementara itu, seorang pria yang bernama Cecep yang mendengar berita tentang kecelakaan beruntun lewat saluran berita di radio sesaat sebelum sinyal diblokir
baru saja tiba di lokasi bersama anjingnya yang bernama Jody. Setelah hitungan mundur, Asep pun memulai programnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul beberapa ekor anjing yang berlarian menuju ke suatu tempat yang ternyata menuju posisi tentara yang tadi bersiap-siap. Lalu entah kenapa kawanan anjing itu langsung menyerang. Dan membuat tentara itu kewalahan karena banyaknya jumlah anjing yang menyerangnya, sementara dia hanya seorang diri. Di sisi lain, Asep merasa heran karena salah satu dari kawanan anjing tersebut yang bernama E9 yang disebut sebagai induk dari anjing-anjing yang lainnya tidak merespon program yang Asep jalankan. Karena hal itu, Asep memutuskan untuk menghentikan programnya. Lalu seketika, kawanan anjing itu langsung berhenti menyerang. Tak lama kemudian, helikopter datang beserta pasukan bantuan. Saat itu Jungwon bertanya pada Asep tentang apa yang sudah terjadi. Namun Asep malah meminta Jungwon untuk mempertanyakannya sendiri pada atasannya tentang sebuah proyek bernama Project Silent. Setelah itu para tentara bantuan langsung mengevakuasi semua anjing yang berhasil ditangkap. Sementara anjing yang bernama E9 yang tidak bisa dikendalikan akan diurus nanti oleh komandan tentara. Setelah itu helikopter mulai mengangkat kargo yang mengurung anjing-anjing tersebut. Namun tanpa diduga, rupanya anjing E9 naik ke atas kargo dan berhasil masuk ke dalam helikopter, kemudian menyerang kru juga pilotnya. Hingga membuat kargo yang tadi diangkat terjatuh kembali dan helikopter hilang kendali. Lalu baling-baling dari helikopter mengenai tali pengikat jembatan, lalu berakhir dengan tersangkut di salah satu tiang jembatan dengan keadaan baling-baling masih berputar dan bergesekan dengan tali jembatan hingga menimbulkan suara bising. Karena hal itu, membuat sistem kendali yang ada di laptop Asep mengalami error lalu membuat program target dengan sendirinya. Hingga berjumlah 116 target yang membuat anjing-anjing yang ada dalam kargo semakin menggila. Lalu tak lama, kawanan anjing itu berhasil keluar dan menyerang setiap orang yang mereka temui. Termasuk para tentara yang tadi menyerang mereka. Karena kejadian itu, semua orang pun panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Begitu juga dengan Jungwon, Kyungmin, dan si dokter yang memutuskan untuk menggunakan sebuah mobil polisi yang kebetulan ada di dekat mereka. Awalnya Jungwon tidak peduli dengan Cecep yang saat itu tengah dikejar anjing. Namun setelah Kyungmin memaksa, akhirnya Jungwon membiarkan Cecep untuk ikut meski hanya masuk ke dalam bagasi. Hingga Cecep pun selamat dari kejaran anjing yang memburunya. Belum sempat pergi jauh, jalan yang ditempuh oleh Jungwon tiba-tiba tertutup oleh reruntuhan dari helikopter yang hancur hingga akhirnya pelarian mereka harus berakhir di pembatas jalan. Namun untungnya mereka masih selamat. Sementara itu di kantor keamanan, Chung tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan warga yang ada di sana karena kondisi berkabut dan akan sangat berbahaya untuk warga sipil jika menggunakan helikopter. Begitu juga melalui bawah jembatan karena saat itu kondisi air laut tengah pasang surut. Ditambah lagi tinggi jembatan itu sekitar 70 meter dari permukaan air laut. Setelah itu Chung memberitahukan keadaan tersebut kepada pers. Kembali ke Jungwon, saat itu Jungwon dan yang lain
tidak bisa keluar karena sudah dikepung oleh para anjing. Lalu Jungwon meminta Cecep untuk membangunkan Asep yang saat itu pingsan saat menabrak pembatas jalan. Setelah Asep tersadar, saat itulah Jungwon mengetahui fakta yang sebenarnya tentang anjing-anjing itu. Bahwa anjing-anjing itu sengaja dikembangkan oleh Asep agar bisa merespon suara manusia dengan tujuan awal untuk anjing penyelamat. Namun pihak militer memaksa Asep untuk memprogram ulang anjing-anjing tersebut menjadi anjing pembunuh untuk memburu teroris. Mereka dilatih untuk mengenali suara target apapun dan menyerangnya dengan bantuan sebuah chips yang dipasang di kepala anjing-anjing tersebut dan tersambung dengan perangkat komputer sebagai pengendali mereka. Namun proyek itu dihentikan karena banyak mengalami kegagalan. Setelah itu pihak militer berniat untuk membuang dan memusnahkan anjing-anjing yang gagal tersebut, namun terlepas pada saat kecelakaan beruntun terjadi. Setelah itu Jungwon mencoba untuk menghubungi markas keamanan menggunakan HT atau walkie-talkie yang ada di mobil. Untungnya HT yang digunakan adalah HT offline yang terhubung ke markas tanpa sinyal internet. Kemudian panggilan Jungwon diterima oleh Chung yang menanyakan keberadaannya. Saat itu Jungwon mengabarkan posisinya yang terjebak di sebuah jembatan karena jalan tertutup oleh sebuah truk tangki dan serangan anjing gila dari proyek pemerintah yang gagal. Saat itu Chung meminta Jungwon untuk menjauh dari truk tangki karena truk itu memuat gas beracun dan berusaha bertahan sampai tim bantuan datang. Tak lama kemudian, ada sebuah bus yang mendekat dan mengajak Jungwon dan yang lainnya untuk masuk ke dalam bus. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung bergegas lari untuk masuk ke dalam bus. Tak lama setelah itu, bangkai helikopter yang tersangkut akhirnya jatuh dan menimpa truk tangki hingga ledakan hebat pun terjadi. Dengan sekuat tenaga, supir bus pun langsung bergerak mundur agar terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh ledakan tersebut. Karena ledakan itu, banyak tali pengikat jembatan yang terputus dan membuat jembatan roboh hingga banyak kendaraan yang berjatuhan ke laut. Untungnya bus yang ditumpangi oleh Jungwon dan yang lainnya berhasil selamat, namun tetap dalam keadaan terkepung oleh para anjing. Setelah itu, untuk mengurangi kepanikan, Jungwon memperkenalkan diri sebagai salah satu staf keamanan dan meminta para penumpang untuk berusaha tenang dan menuruti arahannya sampai nanti tim bantuan datang. Singkat waktu, akhirnya tim bantuan penyelamat datang dan langsung bergerak ke arah bus. Saat itu Jungwon menanyakan tentang anjing-anjing yang ada di luar, namun mereka berkata bahwa mereka sudah tidak ada dan mungkin sudah kabur. Jadi mereka harus cepat mengevakuasi warga. Namun Asep memperingatkan bahwa semua harus tetap berhati-hati karena dia tahu para anjing-anjing itu bukannya kabur tapi bersembunyi. Karena meski mereka sampel yang gagal, tapi tidak pernah gagal dalam mendapatkan targetnya. Dan benar saja, tak lama kemudian, para anjing-anjing itu langsung menyerang secara tiba-tiba dari persembunyian mereka. Karena kejadian itu, semua tentara bantuan tewas dan banyak warga kembali menjadi korban. Sementara orang-orang yang masih selamat mencoba untuk bersembunyi menyelamatkan diri, termasuk Jungwon dan anaknya yang memutuskan untuk kembali ke bus dan bersembunyi di dalam bagasi. Namun saat itu Jungwon harus kembali untuk mengambil HT yang terjatuh pada saat diserang. Saat mengambil HT dan beberapa senjata dan flare, Jungwon menemukan Cecep, Yura, Opa yang masih selamat. Namun Oma dan Miran dalam keadaan terluka parah. Setelah itu Jungwon mengajak mereka untuk pergi dari tempat itu. Kemudian Jungwon kembali menghubungi Chung lewat HT dan mengabarkan semua yang sudah terjadi saat itu. Lalu Jungwon berencana untuk kembali menuju Seoul, namun dilarang oleh Chung karena jalannya sudah tercemar oleh gas beracun.
Kemudian Chung mengarahkan Jungwon untuk pergi ke arah jembatan yang terputus karena ledakan, karena di situ ada tim penyelamat yang bersiap siaga. Kemudian Jungwon memutuskan untuk kembali menggunakan bus agar bisa ke tempat tersebut. Namun sayang, kunci starternya ada pada supir yang telah tewas. Untungnya sebagai tukang derek, Cecep selalu membawa kunci master yang bisa digunakan saat darurat, hingga berhasil menyalakan bis tersebut. Namun saat bis sudah mendekati jembatan yang terputus, tidak ada jawaban dari Chung saat kembali dihubungi. Sementara posisi mereka sudah terkepung oleh anjing-anjing yang ada di luar. Kemudian Kyung Min mempunyai ide untuk mengurung anjing-anjing itu dengan cara membuat jebakan agar anjing-anjing itu masuk ke dalam bis lalu mengurung mereka. Sementara Jungwon dan yang lain bersembunyi dalam bagasi. Tak lama kemudian, satu persatu anjing-anjing itu perlahan masuk ke dalam bis. Merasa semua anjing sudah masuk, Yura langsung menutup pintu bis. Setelah itu Jungwon dan yang lain pun keluar. Namun sayang, Oma harus tewas dan Opa juga sama karena mengorbankan diri untuk menutup pintu bagasi agar anjing-anjing itu tidak bisa keluar. Setelah berhasil keluar dan selamat dari buruan anjing, mereka kembali dibuat bingung karena ternyata tim bantuan yang Chung katakan sudah ditarik kembali. Karena ternyata Chung adalah dalang dari proyek Silent ini. Mereka sengaja dibiarkan agar semua tewas untuk menutupi kesalahan proyeknya yang gagal karena Chung takut gagal dalam pemilihan jika kasus ini diketahui oleh publik. Tak ada pilihan lain. Jungwon pun memutuskan untuk kembali ke arah menuju Seoul meski terhalang oleh gas beracun dengan menggunakan truk derek milik Cecep. Namun sayang kuncinya tertinggal di dalam bus. Tak lama kemudian Asep teringat dengan laptopnya yang jatuh di daerah situ dan meminta semua untuk mencarinya. Rupanya Asep berencana untuk mengendalikan para anjing dan memancing mereka untuk keluar sementara Cecep mengambil kuncinya. Setelah laptop itu berhasil ditemukan, Asep langsung memulai programnya dengan Jungwon sebagai umpan. Lalu Yura bertugas memecahkan kaca bis dengan bola golfnya. Setelah anjing-anjing itu keluar, Cecep langsung mengambil kuncinya. Namun ternyata Asep lupa bahwa di antara anjing-anjing itu ada anjing bernama S9 yang tak bisa dikendalikan, hingga Cecep pun dikejar. Namun setelah melihat Asep, anjing itu berbalik menyerangnya. Sementara Jungwon yang berada dalam mobil box mulai bergeser ke arah jembatan yang terputus karena goncangan, hingga membuat anjing-anjing yang menyerangnya jatuh ke laut, sementara mobil box yang berisi Jungwon tersangkut di ujung jembatan. Tak mau kehilangan ayahnya, Kyung Min nekat menghampiri ayahnya sambil membawa rantai derek yang ada pada mobil Cecep. Setelah berhasil mengaitkan rantai tersebut, Kyung Min langsung meminta Cecep untuk menariknya, hingga berhasil dan langsung tancap gas untuk segera pergi dari tempat itu. Sementara jembatan perlahan mulai runtuh. Namun berkat Cecep, semuanya berhasil selamat. Setelah itu kedatangan mereka disambut oleh tim penyelamat, pers, dan Chung.
Kemudian Jungwon langsung memberi bogem mentah pada Chung dan mengembalikan hadiah yang dia berikan. Setelah itu menjelaskan pada pers bahwa Chung adalah orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Dalam kredit scenes, rupanya anjing 9 dan satu lagi juga berhasil selamat. Dan film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film Project Silent 2024. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ketik kritik dan saran di kolom komentar. Saya Jin mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jin Pro Film Review.